Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita masuk pada video part 6 pembacaan e-book Be Happy. Masih di bagian 2, kiat mengatasi takut dan cemas. Yang akan kita bacakan nanti adalah sub bagian 07 menaklukkan iri hati dan sub 08 menghadapi musuh dan kritik. Judul buku adalah Be Happy, judul asal Why Worry. Penulis Sri Damananda, penerjemah Handaka Wijananda, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan Oktober 2016. Baiklah, kita mulai. 07. Menaklukkan iri hati. Sifat mementingkan diri sendiri adalah akar dari iri hati. Sedangkan iri hati akan membesarkan sifat mementingkan diri sendiri. Suatu kali, ekor dan kepala ular saling bertengkar soal siapa yang lebih berhak memimpin jalan. Ekor ular berkata kepada kepala ular, "Kau selalu di depan, sungguh tak adil. Sekali-sekali aku yang memimpin jalan." Kepala ular menjawab, "Tidak mungkin seperti itu. Sudah kehendak alam, aku yang menjadi kepala. Aku tak bisa bertukar tempat denganmu." Perselisihan ini terjadi beberapa kali, hingga suatu hari, karena kesal, ekor ular mengikatkan dirinya di batang pohon. Kepala ular tak bisa bergerak maju, dan akhirnya membiarkan ekor ular yang memimpin jalan. Sialnya, ekor ular tak bisa melihat ke arah mana mereka harus maju. Akhirnya ular itu jatuh ke dalam lubang berapi dan terbakar habis. Ada orang yang tak pernah puas dengan miliknya dan selalu merasa iri kepada orang yang punya lebih banyak. Rasa iri yang ia pelihara membuatnya tidak bisa menikmati apa yang mereka punyai. Meskipun di mata orang lain ia telah berbuat sangat baik, ia sendiri tidak merasa puas dan tersiksa melihat ada yang melakukan lebih baik. Adalah sangat bermanfaat bagi orang-orang seperti itu untuk melihat ke dalam dan mensyukuri berkah yang ada daripada mengembangkan pikiran yang iri. Akar kecemburuan. Akar dari kecemburuan adalah sifat mementingkan diri sendiri. Jika orang berpusat pada dirinya sendiri, maka ia hidup untuk dirinya sendiri dan meletakkan orang lain sebagai saingan. Ia merasa iri melihat keberhasilan orang lain. Ia menginginkan kepunyaan mereka. Ia tak bisa menghargai kegembiraan mereka. Ia iri pada pencapaian mereka. Pada akhirnya, ia sungguh-sungguh menjadi asosial dan berbahaya, yang pada gilirannya menciptakan kesulitan. Masalah datang dari yang sejenis. Orang percaya bahwa lebih banyak masalah datang dari yang sejenis daripada dari yang lain jenis. Seekor anjing pergi berjalan-jalan melihat negeri. Beberapa hari kemudian ia kembali. Dan teman-temannya bertanya apakah ia mengalami kesulitan di perjalanan. Ia bilang bertemu dengan banyak orang dan binatang di jalan. Mereka tidak mengganggunya, tapi membiarkannya berlalu. "Satu-satunya kesulitan yang kualami datang dari saudara kita sendiri," katanya. "Mereka tidak membiarkan aku lewat. Mereka menyalak kepadaku, mengejar, dan mencoba menggigitku." Demikian pula ketika ada orang yang berhasil, orang-orang yang tidak mengenalnya tidak akan peduli. Namun ia juga harus bertemu dengan teman-teman dan kenalan yang mungkin iri pada keberhasilannya. Mereka berkata yang bukan-bukan, bahkan menciptakan rintangan baginya. Dalam keadaan seperti itu, ia mesti mencoba melatih kesabaran. Barangkali ada gunanya jika ia ingat bahwa bagi sebagian orang lebih mudah berhubungan dengan orang asing daripada teman sendiri.
Sifat mementingkan diri sendiri dibawa oleh pandangan salah dan kegagalan untuk memahami realitas hidup. Sifat mementingkan diri sendiri adalah emosi yang sangat merusak yang didasarkan kepada kelekatan dan membawa banyak penderitaan dan kesusahan yang tak terkatakan. Kewaspadaan dan kemauan untuk mengoreksi diri sendiri diperlukan untuk mengendalikan emosi-emosi negatif seperti itu. Pikiran adalah kekuatan dasar di mana yang baik dibangun dan membawa yang baik juga. Buah yang kita petik sesuai dengan pikiran yang kita tanam. Kepedihan dan kegembiraan kita merupakan hasil langsung dari pikiran kita yang buruk dan yang baik, yang berlandaskan pada hukum sebab akibat yang berlaku universal pada semua hal. Jika ada yang kurang beruntung sampai punya musuh, maka hal terburuk yang bisa diperbuat olehnya terhadap diri sendiri dan bukan terhadap musuhnya adalah membiarkan keresahan datang menggali lubang dan kebencian menjadi kronis. Kita semua adalah kerabat penderitaan dan terkenai hukum yang berlaku umum. Pilihan untuk berbuat baik atau melakukan kejahatan ada di tangan sendiri. Karenanya, jika kita tidak tahan melihat atau mendengar keberhasilan orang lain, kita perlu mengevaluasi cara pandang kita sendiri. Kewaspadaan pikiran. Dengan meninjau dan menguji pikiran-pikiran yang negatif, seseorang akan menyadari bahwa tak ada orang lain di luar dirinya yang memiliki kekuatan atau cara untuk merusak kedamaian dan keseimbangan batinnya. Dengan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, ia menciptakan kesusahan bagi dirinya sendiri dengan menganggap ia memiliki lebih sedikit atau orang lain lebih berhasil dibandingkan dirinya. Tak ada manfaat yang bisa diperoleh dengan menyebarkan kecemburuan, yang sering merupakan sebab bagi perpecahan di dunia ini. Kita seharusnya menyadari bahwa emosi-emosi negatif seperti kecemburuan, kemarahan, dan dendam sungguh-sungguh menghambat pertumbuhan batin. Kita mesti berusaha segenap daya untuk membebaskan batin kita dari emosi-emosi negatif seperti itu. Iri hati tidak akan membawa apa yang kita dambakan. Malah sebaliknya, akan membawa kita kepada jalan gelap yang penuh permusuhan, keresahan, dan penderitaan mental dan fisik yang tidak semestinya. Kita harus terus-menerus waspada terhadap pikiran-pikiran yang tidak baik. Tiap kali pikiran negatif muncul, kita mesti berusaha menggantikannya dengan pikiran positif. Ini mengharuskan kita tetap sadar terhadap apa yang masuk dan keluar dari batin. Melalui proses kewaspadaan diri yang berangsur ini, kita akan bisa memeriksa dan membuang pikiran negatif sebelum mereka memperbudak kita. Menghadapi iri hati. Jika kita bisa menyadari bahaya memelihara pikiran yang diliputi iri hati, maka kita bisa mencurahkan waktu dan tenaga kita untuk menyuburkan pikiran-pikiran yang penuh dengan kasih sayang dan simpati. Kita harus berpikir bahwa tak ada ruginya bagi kita jika orang lain mencapai kemajuan dan berhasil. Kita mesti mengembangkan kerendahan hati dan mengikis habis kelekatan yang berpusat pada diri sendiri, sekaligus mengembangkan simpati terhadap kegembiraan orang lain. Orang yang memiliki pikiran bermanfaat seperti itu akan membawa berkah bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sembari mengikis pikiran yang mementingkan diri sendiri, rasa simpati terhadap penderitaan orang lain juga harus dikembangkan. Hidup yang bahagia dan cukup hati hanya bisa dicapai jika sifat mementingkan diri sendiri telah bisa diatasi dan niat baik, pengertian, dan kemurahan hati telah dikembangkan. Buddha mendorong para pengikutnya untuk menumbuhkan simpati dan kegembiraan
ketika melihat kebahagiaan orang lain, yang mana ini merupakan penangkal iri hati. Mereka mengembangkan sikap ikut gembira ketika orang lain mencapai kemakmuran dan keberhasilan. Sikap ini tidak sulit dilakukan jika yang berhasil itu adalah orang yang kita cintai. Tapi agak sulit jika yang berhasil itu adalah saingan kita. Coba pikirkan, apakah kita tidak ingin makmur dan berhasil? Apakah kita tidak ingin terberkahi dengan kebahagiaan? Seperti halnya kita, apakah orang lain tidak ingin terberkahi dengan kemakmuran, keberhasilan, dan kebahagiaan? Mempertahankan sikap mental seperti ini bisa membebaskan kita dari kesulitan dan kejatuhan, khususnya saat dendam dan perbuatan buruk berkembang dari pikiran yang dipenuhi iri hati. Sikap ini juga mencegah kita dari menghalangi orang lain mencapai kemajuan. Sebaliknya, ketika kita sukses, kita harus bersabar pada orang yang merasa iri atas keberhasilan kita. Reaksi mereka kadang bisa seperti itu karena kita tidak bersikap rendah hati. Kita mesti memiliki timbang rasa untuk tidak bersikap berlebihan di depan orang yang kurang berhasil dibandingkan kita. Pada saat-saat keberhasilan, kita mesti ingat akan kegagalan kita pada masa lalu, sehingga kita bisa lebih memahami perasaan orang yang kurang berhasil. Jika ada orang yang memusuhi kita karena cemburu, jagalah diri kita untuk tidak membenci. Kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa, seperti halnya orang lain, kita adalah pemilik dari karma atau perbuatan lampau kita sendiri. Kita harus berpikir seperti ini. Kenapa aku harus marah? Kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Kemarahan hanya akan mengeruhkan suasana. Kemarahan hanya akan menciptakan karma yang akan membawa penderitaan dan kejatuhan diriku sendiri. Dengan kemarahan, aku hanya akan melukai diri sendiri, seperti orang yang memungut arang panas untuk melempar orang lain. Ada sebuah cerita yang mengisahkan bagaimana seorang guru dharma menundukkan lawannya tanpa kemarahan. Bisakah kamu membuatku mematuhimu? Pada suatu ketika, ada seorang guru dharma yang ceramahnya dihadiri oleh banyak orang dari segala lapisan. Ia tak pernah menggunakan penjelasan tekstual, melainkan berbicara langsung dari hatinya kepada para pendengarnya. Suatu senja, seorang guru dari sekte lain menghadiri ceramahnya. Ia merasa tersinggung karena guru dharma ini bisa menghimpun banyak orang, termasuk beberapa pengikutnya. Guru yang mementingkan diri sendiri ini bertekad untuk berdebat dengan guru dharma ini. "Sebentar," sergahnya. "Orang lain boleh mendengar dan mematuhi apa yang kamu katakan. Tapi orang sepertiku ini tidak menghormatimu. Bisakah kamu membuatku mematuhimu?" "Datanglah ke sini, akan kutunjukkan kepadamu," jawab sang guru dharma. Guru sekte lain itu dengan angkuh menjibak kerumunan orang dan berdiri di hadapan guru dharma. Guru dharma tersenyum. "Duduklah di sebelahku." Guru itu duduk di sebelah kiri guru dharma. "Tidak, lebih baik kamu duduk di sebelah kananku." Guru tersebut dengan angkuh pindah ke kanan. "Lihat," kata guru dharma, "kamu sudah mematuhiku. Kamu orang baik-baik kan? Sekarang duduklah dan dengarkan baik-baik." 08. Menghadapi musuh dan kritik. "Tuhan, selamatkan aku dari teman-temanku. Aku tahu cara membela diri dari musuh-musuhku." Voltaire. Cuma segelintir orang yang berani mengatakan mereka tak punya musuh. Bahkan guru-guru agama besar yang telah melayani manusia tanpa pamrih seperti Buddha, Krishna, Yesus, dan Muhammad, filsuf besar seperti Socrates,
pembaharu sosial seperti Abraham Lincoln, dan bapak gerakan tanpa kekerasan, Mahatma Gandhi, semua punya lawan dan musuh. Semua orang-orang besar ini menghadapi permusuhan dan celaan musuh-musuh mereka, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip mereka sendiri. Beberapa bahkan harus mati demi prinsip-prinsip yang mereka junjung di atas segalanya. Sering terjadi, orang yang bekerja demi kesejahteraan orang lain juga harus berurusan dengan orang yang berniat buruk. Tampaknya perseteruan antara yang baik dan buruk selalu muncul sepanjang masa. Pada waktu seseorang berusaha berbuat baik, selalu saja ada orang yang berusaha mencari kesalahannya, alih-alih memberi penghargaan kepadanya. Ia disalahkan untuk apa yang dia kerjakan ataupun yang tidak dia kerjakan. Pada waktu memberi nasihat kepada Atullah yang mengeluh karena merasa tidak puas dengan ajaran murid lainnya dan pada cara mereka menjawab pertanyaannya, Buddha berkata, "Orang-orang mencela orang yang diam. Mereka juga mencela orang yang bicara banyak atau yang bicara sedang saja. Tidak ada di dunia ini yang tidak dicela." Kita mesti siap menerima celaan sampai tingkat tertentu bila perlu. Bahkan, sekalipun tuduhan itu tidak berdasar. Abraham Lincoln punya cara yang sederhana dan sangat praktis dalam menangani kritik. Ia berkata, "Jika aku harus membaca dan menanggapi semua serangan yang ditujukan kepadaku, toko ini mungkin harus ditutup untuk usaha lainnya. Kulakukan yang terbaik yang kutahu, semampu-mampuku, dan aku bermaksud terus melakukannya sampai akhir. Jika pada akhirnya aku benar, maka segala kata-kata yang menentangku bukan lagi masalah. Jika pada akhirnya aku salah, maka 10 malaikat yang bersumpah bahwa aku benar juga tak akan ada artinya." Cermin pikiran. Cara berpikir dan kepercayaan seseorang membentuk hidup, pengalaman, dan keadaan seseorang. Seperti cermin, semua orang menjadi pantulan citra mental mereka. Mereka melihat pantulan watak dan pikiran mereka sendiri. Sebelum menyadari wataknya hanyalah hasil dari cara berpikir dan kepercayaannya sendiri, seseorang tetap akan menjadi korban keadaan. Namun, begitu dia menyadari kebenaran ini, ia telah memulai perjalanan yang akan membebaskan dirinya dari racun niat jahat. Kejelekan yang dilihat seseorang pada orang lain merupakan cerminan langsung sifat diri sendiri. Karenanya, janganlah kita bersikap kasar dan memproyeksikan citra buruk dan kebencian dalam diri sendiri kepada orang lain yang tak bersalah. Marilah kita bersikap sabar dan tak gampang mencela orang lain. Kita mesti memandang sesuatu dengan wawasan yang lebih luas dengan meletakkan diri kita dalam posisi orang lain. Cobalah memahami keadaan yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa. Menerapkan cara pandang seperti itu akan memungkinkan kita untuk menjalani hidup tanpa mengganggu urusan dan kedamaian orang lain. Mari kita camkan nasihat Buddha. Ia yang memperhatikan kesalahan orang lain dan selalu menyinggung, menumpuk kotorannya sendiri. Ia jauh dari pembersihan kotoran. Burton Hall menuliskan bait berikut. Kulihat saudaraku dengan mikroskop kritik, dan kubilang, sungguh jahat dia. Kulihat lagi ia dengan teleskop kehinaan, dan kubilang, alangkah rendahnya dia. Kemudian, kupandang cermin kebenaran, dan kubilang, betapa mirip dia denganku. Mencari kesalahan orang lain. Sungguh sangat mudah melihat kesalahan orang lain.
sungguh sulit melihat kekurangan diri sendiri. Buddha menyatakan, orang menampi kesalahan orang lain seperti dedak, tapi menutupi kesalahan sendiri seperti penjudi licik menyembunyikan kartunya. Hendaknya orang tidak memperhatikan kesalahan orang lain, apa yang dikerjakan dan tidak dikerjakan orang lain, tapi hendaknya terus memperhatikan kewajiban dan kelalaian diri sendiri. Mencamkan nasihat mulia ini dalam pikiran bisa membantu kita memahami sifat diri dengan lebih baik dan mengurangi kecenderungan mental yang negatif. Berpikirlah positif. Jika orang punya kerangka pemikiran yang mencari-cari kesalahan, ia akan melihat bahwa bunga mawar pun berduri. Tapi mengapa mesti meributkan kekurangannya kalau kita bisa menikmati keindahannya? Setiap orang punya kesalahan. Perlu diingat bahwa tidak ada orang yang sepenuhnya salah atau jahat. Lain kali, sebelum mencari-cari kesalahan orang lain, ingatlah kata-kata Robert Louis Stevenson ini. Ada begitu banyak yang baik pada yang paling buruk di antara kita. Ada begitu banyak yang buruk pada yang paling baik di antara kita. Tak pantaslah bagi kita mencari-cari kesalahan dalam diri kita semua. Yang harus dilakukan saat dikritik. Jika seseorang marah kepada Anda, cobalah mencari sebab masalah itu. Mungkin saja ada kaitannya dengan apa yang telah Anda lakukan. Jika Anda telah berbuat salah, akuilah dan minta maaflah untuk kesalahan itu. Jika kemarahan itu akibat kesalahpahaman, bicaralah dari hati ke hati dan bersedia menyelesaikan perselisihan. Sebaliknya, jika kemarahan itu muncul akibat cemburu ataupun masalah emosi dari pihak yang marah, janganlah membalas kemarahan dengan kemarahan, meskipun itu merupakan kecenderungan yang lazim. Perang tidak mengakhiri perang. Perang hanya melahirkan lebih banyak dendam. Paling baik pun, perang hanya menghasilkan penyelesaian yang tidak adil. Buddha bersabda, yang menang menuai kebencian, yang kalah hidup dalam derita. Ia yang tidak mencari menang dan kalah, hidup bahagia dan damai. Kalahkan kemarahan dengan kasih sayang. Ini jelas tidak mudah. Ini juga menyiratkan suatu pengendalian diri. Untuk menaklukkan amarah dalam diri sendiri demi kedamaian dan kebahagiaan. Buddha berkata, meskipun orang bisa mengalahkan 1000 orang dalam 1000 perang, ia yang menaklukkan diri sendiri adalah penakluk tertinggi. Perlu kesabaran, tapi hasilnya sungguh layak untuk diupayakan. Senyumlah dan lakukan itu dengan tulus. Pada waktu Anda tersenyum dan melimpahkan pikiran kasih sayang, keajaiban terjadi. Cahaya wajah dan kehadiran Anda membawa gelombang mental positif yang mampu meruntuhkan tembok dingin yang memisahkan Anda semua. Hanya cinta yang mempengaruhi dan mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Kebencian hanya akan mengeraskan pihak musuh. Ia membuat lingkaran yang mengucilkan, pemberontak, orang sesat, pencemooh. Namun kasih dan saya punya sesuatu untuk menang. Kami membuat lingkaran yang menariknya ke dalam. Edwin Markham. Orang bijaksana tidak akan melenyapkan musuh dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena cara demikian hanya akan memperbanyak musuh.
cara yang tepat untuk mengatasi musuh adalah dengan menyebarkan niat baik dan pengertian kepada mereka. Kenali kebutuhan mereka dan mengapa mereka menyerang Anda. Selanjutnya, alih-alih mencela, berbicaralah yang baik tentang mereka. Ini bukan hal yang dilakukan kebanyakan orang, tapi selalu berguna tiap waktu. Oscar Wilde suatu kali berkata, "Selalulah memaafkan musuhmu. Tidak ada yang lebih mengusiknya daripada ini." Pengalaman orang-orang yang menerapkan metode ini menunjukkan bahwa cara ini adalah cara yang paling efektif dan praktis untuk mengubah seorang musuh menjadi teman. Ini juga cara Buddhis. Buddha bersabda bahwa kita mesti menaklukkan kemarahan dengan kasih sayang, keburukan dengan kebajikan, sifat mementingkan diri sendiri dengan derma, dan kepalsuan dengan ketulusan. Sebelum marah kepada orang yang dianggap sebagai musuh, ingatlah dua hal. 1. Orang lebih menderita akibat kebencian yang dipendam dalam pikiran dibandingkan dengan apa yang bisa diperbuat musuh. Jika Anda ingin menyingkirkan musuh Anda, buanglah kemarahan jauh-jauh. Kedua, kita tidak hanya belajar dari teman, namun juga dari lawan. Mereka mungkin benar. Jika tidak memberi perhatian pada apa yang mereka katakan, bukan marah pada cara mereka mengatakannya, kita mungkin kelepasan kesempatan untuk belajar dan memajukan diri sendiri. Kadang, pengungkapan ini mengenai sesuatu yang penting, namun karena begitu dekat menyangkut diri kita, bahkan teman dekat sekalipun ragu-ragu untuk menunjukkan kelemahan kita itu. Jika kita membiarkan pikiran kita terbuka tanpa terlalu cepat menyimpulkan, kita bisa belajar banyak dari musuh kita. Jangan takut pada kritik. Yang manis itu bisa menyakitkan. Pujian itu manis, tapi jika terlalu banyak bisa bikin sakit. Kritik bisa seperti obat yang pahit atau suntikan yang menyakitkan. Jelas tidak menyenangkan, namun bisa bermanfaat. Jangan takut pada kritik yang objektif. Ingatlah bahwa tidak ada orang yang bisa lepas darinya, tidak juga orang-orang besar. Kritik tidak menyenangkan karena kritik menempatkan orang pada posisi bertahan dan umumnya membuat orang harus membela diri. Kritik berbahaya karena melukai harga diri, melukai keinginan untuk dianggap penting, dan menimbulkan suasana tidak enak. Tapi, kritik juga memiliki sisi yang membangun. Kita harus mendengarkan kritik, khususnya kritik yang membangun, dan menyambut terbuka kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita harus menahan ego dan tidak menghujani orang yang mengkritik dengan kebencian. Kita mesti tidak terburu-buru menempelkan label musuh pada orang yang tidak sependapat dengan kita. Tidak semua orang yang mengkritik kita adalah musuh. Dengan cara ini, kita mengambil sikap positif dan mendengarkan dengan seksama pesan yang terkandung di dalam kritik. Apakah kritik itu ada dasarnya? Dan apakah mengandung sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya? Kita mungkin bisa menemukan kekurangan dalam diri kita yang barangkali kita sendiri tidak mampu melihatnya. Sebaliknya, kita bisa saja berbenturan dengan orang usil yang tidak menggubris niat baik kita. Kita boleh mencoba menggunakan metode damai dan bernalar dengan mereka, meskipun nantinya tetap sia-sia. Dalam hal ini, yang terbaik adalah mengabaikan mereka dan mengambil jalan masing-masing. Namun demikian, kita tidak boleh marah atau balas dendam. Karena dengan bersikap seperti itu, kita akan tercebur ke dalam lumpur yang membuat kita tidak ada bedanya dengan mereka. Kita mengotori diri kita sendiri. Banyak orang menyibukkan diri dengan masalah-masalah yang tidak perlu, entah untuk berbuat sesuatu yang jahat
atau iseng-iseng saja. Sebagai hasil dari niat negatif ini, mereka menghadapi kesulitan. Pada saat yang sama, kita mesti tidak terlalu banyak mencela atau mencampuri urusan orang lain, atau tampil ke depan di mana kita tidak diperlukan. Ada kisah lama dari timur untuk melukiskan hal ini. Urus dirimu sendiri. Suatu ketika, beberapa pemotong kayu sedang membelah batang pohon yang tumbang. Mereka mulai membelah kayu dari tengah. Untuk memudahkan kerja, mereka meletakkan pengganjal di tengah belahan kayu. Menjelang tengah hari, mereka memutuskan untuk beristirahat, meninggalkan gelondongan kayu dengan sepotong pengganjal dalam belahannya. Tak lama kemudian, seekor monyet datang. Ia ingin tahu, buat apa pengganjal itu ada di sana? Jadi ia berjongkok di sana, dengan ekor dan organ lainnya bergelantungan di antara belahan kayu. Setelah berusaha sekuat tenaga, ia berhasil melepas pengganjal itu. Tapi akibat perbuatannya, belahan kayu merapat, menjepit ekor dan organ lainnya dan mematikannya. Kita harus belajar dari cerita ini bahwa jika kita ikut campur sesuatu yang bukan urusan kita bisa-bisa hanya akan merugikan diri sendiri. Kadang-kadang lebih bijaksana untuk diam saja. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang membuat pernyataan yang tidak baik? Anda sebaiknya merenung. Apakah musuh kita punya alasan untuk berbuat seperti itu? Jika mereka berbuat demikian tanpa dasar, maka daripada tersinggung, lebih baik Anda mengabaikannya. Anda malah bisa menaruh kewelasan kepadanya. Karena orang yang bertindak berdasarkan niat buruk hanya akan melukai dirinya sendiri. Jika Anda tak bersalah, anggaplah musuh Anda tidak tahu dan perlu dibimbing. Ingatlah Yesus yang tak kalah disalib berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Salah satu cara menghindari masalah sedemikian adalah mengurangi kontak dengan orang-orang semacam itu. Itulah sebabnya Buddha pernah bersabda, "Jika tak ada teman yang bisa diandalkan, lebih baik hidup menyendiri." Ini tidak selalu dimungkinkan. Apa yang harus kita lakukan jika kita memiliki teman yang mementingkan diri sendiri dan ingin memperalat kita? Mereka seperti nyamuk yang tidak hanya menghisap darah kita, tapi juga menyebarkan virus. Jika demikian halnya, cari jalan untuk mengurangi kontak langsung, seperti yang dikatakan Buddha. Hiduplah dengan bahagia di antara mereka yang membenci. Tidak ada alasan bagi kita untuk membalas dendam, yang kadang terlihat sebagai pilihan yang manis. Cobalah berada di atas masalah-masalah yang picik. Kita marah karena ego kita dilukai. Jika kita bisa membuang pandangan keliru soal ego, maka kita akan bisa menyadari bahwa tak ada alasan untuk marah dan tak ada orang yang pantas dimarahi. Ketika mengembangkan kesabaran dan pengertian, kita mesti tidak bagaimanapun membiarkan diri kita diperalat orang lain demi kepentingan mereka sendiri. Kita mesti mempertahankan keteguhan dan ketenangan dalam menghadapi serangan licik, tetapi sekaligus tidak mengorbankan prinsip-prinsip luhur. Anda boleh menginjak kaki saya. Ketika sedang berjalan di dalam gerbong sebuah kereta api, seorang anak muda tak sengaja menginjak kaki seorang penumpang. Walau sudah minta maaf, anak muda itu tetap saja dimaki-maki. "Pak," kata anak muda itu, "tak bisakah Bapak menerima kejadian yang tak disengaja ini? Jika Bapak masih belum puas, Bapak boleh menginjak kaki saya kalau Bapak mau."
Kata-kata ini menyadarkan penumpang itu. Ia merasa malu dan langsung berhenti memaki. Sebagian orang mungkin menyimpulkan bahwa cerita-cerita di atas sangat baik, bahkan mulia, tetapi tidak mungkin dilakukan dalam dunia yang tak peduli ini, di mana yang terkuatlah yang bisa bertahan hidup. Dijamin memang sulit, namun bukan tidak mungkin. Meskipun orang senang berbuat jahat, pada hakikatnya mereka memiliki potensi untuk mengalahkan kejahatan dan mencapai keterbebasan. Orang berbuat jahat demi mendapat keuntungan jangka pendek. Namun demi keuntungan masa depan, ia harus berbuat baik. Kerap kali, ketaksabaran untuk segera mendapat hasil membutakan orang, sehingga tidak mengembangkan wawasan yang lebih jauh dan tinggi. Jika menggunakan wawasan yang lebih luas, meskipun tidak mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, paling tidak kita mampu untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, apalagi sampai membalas kebaikan dengan kejahatan. Anda mesti tidak melepaskan karya kebajikan yang telah dilakukan hanya karena kritik. Jika tujuannya terhormat, dan jika Anda memiliki keberanian untuk meneruskannya tanpa menghiraukan celaan, Anda sungguh berjiwa besar dan bisa sukses dimanapun. Mereka yang mengabdikan waktu dan tenaga untuk melayani orang lain bisa mendapatkan penghargaan sekaligus kritikan. Selalu ada saja orang yang iri kepada mereka. Ini adalah kondisi duniawi yang wajar. Ingat, pohon yang berbuah manis dan ranum lebih sering diincar orang dan hama. Buddha bersabda, "Orang mulia tidak menyimpang dari jalan yang benar dan tidak tergiur lagi pada kenikmatan duniawi. Apa yang terjadi, terjadilah. Orang bijaksana tetap tenang dan mantap pikirannya dalam kesenangan maupun kesusahan." Jangan berharap untuk mendapatkan hasil langsung pada saat pertama kali Anda memancarkan kasih sayang kepada musuh Anda. Dan jangan berkecil hati jika usaha Anda tidak dihargai. Anda mesti memiliki keyakinan diri sendiri, tekad, dan keuletan untuk terus mempraktekkan jalan ini untuk mengalahkan musuh Anda. Dengan berbuat demikian, Anda telah memberi kesempatan kepada musuh Anda untuk menyadari bahwa ia salah. Ia akan menghargai kebesaran hati dan keberanian Anda. Sekalipun jika Anda tidak berhasil menyadarkan musuh, Anda akan mengalami kedamaian pikiran. Apalagi yang lebih berharga. Dalam usaha mendapatkan persahabatan atau menghentikan perselisihan, Anda tidak seharusnya mengaku salah jika Anda memang tidak salah. Jika Anda berbuat salah, akuilah dengan lapang dan rendah hati. Namun, jika Anda benar, berpeganglah pada prinsip. Namun tetap pertahankan hati yang suci, hati yang bebas dari kemarahan, kebencian, dan dendam. Sebaliknya, Anda mesti tidak memandang rendah orang kecil atau kaum minoritas dengan menganggap mereka tak berdaya. Ada ungkapan bahwa orang besar memperlihatkan kebesarannya dari cara dia memperlakukan orang kecil. Bersatu kita teguh. Seekor gajah suatu ketika menarik putus sebuah cabang pohon yang ada sarang burungnya. Akibatnya, sarang dan telur di dalamnya hancur. Sang burung sangatlah marah. Namun gajah itu berlalu begitu saja tanpa menyatakan penyesalan sedikit pun. Sang burung terbang minta tolong pada seekor burung pelatuk, yang kemudian mencari gajah tersebut dan mematuk kedua matanya. Sekerumunan lalat lalu menghigapi mata sang gajah yang terluka dan menyebabkan infeksi. Si gajah perkasa yang menjadi buta berjalan lunglai mencari air. Sang burung yang masih ingin menuntut balas
meminta beberapa katak untuk masuk ke lubang besar yang kering dan mengorek dari sana. Si gajah yang berpikir ada air bergegas ke arah lubang tersebut. Dia terjungkal ke dalamnya dan mati. Jadi, burung, belatuk, lalat, dan katak semuanya hewan yang lemah. Bersama-sama bisa membinasakan hewan perkasa seperti gajah. Hikmah dari cerita di atas bukanlah berarti kaum lemah harus menuntut balas kepada yang kuat. Tetapi bahwa jika kaum lemah bersatu padu, mereka pun bisa menjadi kuat dan mengatasi ketidakadilan atau penindasan. Kelompok minoritas bisa mengubah nasib dunia jikalau mereka bersatu dalam satu suara. Revolusi Prancis yang mengubah sejarah dunia adalah contoh yang baik bagaimana rakyat jelata ketika bersatu padu mampu menjungkalkan lawan yang perkasa. Demikianlah kita akhiri pembacaan Be Happy Part 6. Pada Part 7 masih di bagian 2, kiat mengatasi takut dan cemas. Akan dibacakan subbagian 09 mengendalikan suasana hati dan subbagian 10 manis pahit membesarkan anak. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang